Hai semuanya, perkenalkan saya Gia Audia Gevitra dengan NIM 2314201113 dari kelas 2B dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Nah, pada kali ini saya akan membuat video mewawancarai salah satu perawat tentang apa dan bagaimana pemeriksaan penunjang di rumah sakit atau puskesmas. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Nurse Imelda R. Kartika MK. Enjoy for watching. Welcome to the Base Face Network. Baiklah, sekarang saya sudah bersama perawatnya. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Baiklah, perkenalkan, nama kakak Lelatur Rahmi, bisa dipanggil Mimi. Kakak salah satu perawat di Puskesmas Suku Panjang, Kota Bukit Tinggi. Baiklah, Gia sekarang ingin izin untuk mewawancarai kakak tentang apa itu pemeriksaan penunjang ya, Kak. Yang pertama, apa itu pemeriksaan penunjang? Pemeriksaan penunjang adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien untuk mendiagnosis suatu penyakit pasien tersebut. Pertanyaan kedua, apa saja peran perawat dalam pemeriksaan penunjang? Peran perawat dalam pemeriksaan penunjang yaitu perawat mengumpulkan riwayat kesehatan si pasien. Selanjutnya yaitu perawat melakukan pemeriksaan fisik, dan terakhir perawat membantu pasien dalam memahami apa tujuan dari pemeriksaan penunjang. Baiklah, Kak, selanjutnya pertanyaan ketiga, kapan dilakukan pemeriksaan penunjang itu? Biasanya pemeriksaan penunjang dilakukan setelah melakukan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian menanyakan riwayat kesehatan penyakit dari si pasien tersebut. Selanjutnya pertanyaan keempat, pemeriksaan penunjang apa saja yang pernah kakak lakukan? Kalau pemeriksaan penunjang kan berbagai macam. Kalau yang perawat lakukan, terutama kakak yang berada di puskesmas, mungkin hanya melakukan EKG. Kalau untuk pengambilan darah, mungkin petugas dari laboratorium. Sedangkan kalau misalkan seperti radiologi, CT scan tidak bisa dilakukan di puskesmas. Selanjutnya pertanyaan kelima, apa tujuan dari pemeriksaan penunjang? Tujuan dari pemeriksaan penunjang yaitu untuk menegakkan suatu diagnosis penyakit si pasien. Selanjutnya pertanyaan keenam, bagaimana prosedur pemeriksaan penunjang seperti yang sudah kakak lakukan? Kalau untuk prosedur pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan EKG, rekam jantung, prosedurnya mungkin melepas pakaian atas si pasien, kemudian melepas semua benda-benda yang bersifat besi yang dipakai si pasien seperti cincin, gelang, jam tangan. Tapi kalau misalkan untuk pemeriksaan darah, biasanya kalau untuk GDP atau gula darah puasa, pasien dianjurkan untuk puasa terlebih dahulu minimal 10 jam. Selanjutnya pertanyaan ketujuh, apakah ada faktor penghambat dari pemeriksaan penunjang itu, Kak? Mungkin kalau untuk faktor penghambat, kadang si pasien ini merasa cemas atau takut untuk melakukan pemeriksaan karena nanti takutnya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-8, bagaimana cara kakak berkomunikasi dengan pasien yang sedang merasakan cemas sebelum melakukan pemeriksaan penunjang? Mungkin untuk pertama kali terlebih dahulu kita jelaskan tujuan dari pemeriksaan penunjang tersebut. Kemudian kita jelaskan nanti hasilnya gimana rentang-rentang normalnya. Selanjutnya pertanyaan ke-9, apa peran perawat dalam menyampaikan hasil pemeriksaan penunjang kepada pasien atau keluarga pasien, Kak? Mungkin peran perawat dalam menyampaikan hasil pemeriksaan penunjang tersebut hanya sebagai perantara. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh dokter. Baiklah, Kak, pertanyaan terakhir, bagaimana cara menangani dari hasil pemeriksaan penunjang yang bersifat darurat? Kalau yang kasus seperti itu mungkin terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada si petugas, misal petugas laboratorium, apakah hasil tersebut benar atau tidak. Selanjutnya kalau misalkan hasil dari pemeriksaan itu benar, kemudian dilaporkan kepada dokter, kemudian dokter yang akan memberikan instruksi selanjutnya kepada perawat. Baiklah, Kak, terima kasih atas kesempatan untuk melakukan wawancara tentang pemeriksaan penunjangnya, Kak.
Baiklah. Mulai sudah, Kak.